Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang suci dan di tempat yang mulia ini, dengan hati yang penuh kesucian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tingkatkan syukur kita terhadap nikmat Allah yang begitu banyak. Kita tingkatkan kesabaran kita atas segala musibah yang menimpa kita semua. Dan kita tingkatkan zikir dan ingat kita kepada Allah di mana saja dan kapan saja kita berada. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang sangat singkat ini, marilah sedikit kita menyimak bagaimana politik global terkait dengan kemerdekaan negara Islam Palestina. Karena ini merupakan bagian kita, komitmen kita sebagai seorang muslim yang selalu mendukung kebenaran, selalu mendukung kebenaran dan kemerdekaan sebagai sebuah hak asasi manusia dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertengahan September kemarin, rapat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas negara di dunia mendukung kemerdekaan Palestina, meskipun ada beberapa negara yang menolak. Bagi kita umat Islam, yang harus kita perhatikan adalah bahwa sesungguhnya Israel merupakan bagian daripada Yahudi yang di dalam Al-Quran begitu jelas diungkapkan sifat-sifat negatif, meskipun tidak semuanya. Yang pertama adalah mereka memang sebagian suka membunuh. Hal ini diungkapkan oleh Al-Quran, bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Sebagian mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, dan sebagian mereka membunuh para nabi tanpa yang hak. Yang kedua adalah keras kepala dan keras hati. Ini diungkapkan dalam Al-Quran, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kamu begitu keras, bahkan lebih keras daripada kerasnya batu. Kemudian diungkapkan juga oleh Al-Quran bahwa sebagian mereka suka mengkhianati perjanjian. Hal ini diungkapkan oleh Al-Quran, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Tatkala mereka mengadakan sebuah perjanjian dan kesepakatan,
maka sebagian mereka merusak dan mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian juga diungkapkan oleh Al-Quran sifat mereka adalah orang yang sangat tamak dan rakus terhadap dunia. Walatajidannahum ahrasan nasi 'alal hayat, dan kamu akan mendapatkan sebagian mereka orang yang sangat rakus dan tamak terhadap dunia. Dan sifat yang diungkapkan oleh Al-Quran juga klaim bahwa mereka merupakan sebuah golongan yang hebat, golongan yang sangat kuat. Dan ini diungkapkan oleh Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sebagian Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah kekasih Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ini bukan sekedar apa yang diungkapkan oleh Al-Quran, tapi sebuah kenyataan bahwa sebagian mereka suka membunuh. Terlihat dari genosida yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam di Palestina. Kemudian mereka juga orang yang sangat keras angkuh, dan ini memang juga terbukti anak-anak kecil, perempuan yang tidak berdosa, mereka juga mengalami sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi Israel. Diungkapkan juga bahwa mereka sudah mengkhianati janji. Ini terbukti beberapa kali Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan kesepakatan, namun akhirnya dirusak dan dikhianati oleh mereka. Diungkapkan juga bahwa mereka adalah orang-orang yang rakus. Hal ini terbukti betapa rakus dan tamaknya mereka terhadap dunia. Dan diungkapkan bahwa mereka mengklaim orang yang hebat. Ini terlihat dari perkataan dan ungkapan-ungkapan yang memang mengandung kemunafikan, mengandung kesombongan dan ketakaburan. Namun bagi kita, tidak semua Yahudi itu buruk. Sebagian mereka ada yang menolak terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel. Bahkan sebagian mereka juga banyak yang jenius dan pintar-pintar. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah pernah mengadakan perjanjian dengan Yahudi di kota Madinah, dan ini berlangsung dengan damai dan hidup berdampingan. Kalau itu pasalnya bahwa memang Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, bukan kita mengeneralisir suku atau kaum, tapi Al-Quran memberikan petunjuk bahwa kita boleh benci, kita boleh membalas kesalahan kepada person, kepada individual-individual yang memang mereka melakukan kerusakan dan kejahatan. Dan ini oleh Al-Quran dijelaskan, janganlah kebencian kita terhadap sebuah kaum membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka. Maka berlaku adillah, sesungguhnya keadilan itu mendekati kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, klaim juga terhadap pendapat di masyarakat yang mengatakan Syiah
adalah aliran yang sesat. Ini kita harus luruskan bahwa sejarah teologis Islam menulis ada Syiah yang bulat, Syiah Rafidhah, dan ini memang disepakati oleh para ulama, mereka adalah sesat dan keluar dari Islam karena mereka menganggap yang menjadi nabi seharusnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Nabi Muhammad? Karena Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Tapi Syiah yang berkembang sekarang Isna Asyar di Iran adalah Syiah yang moderat, Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat dan istri-istri Nabi. Mereka membuka diri untuk bersahabat, dan ini dibuktikan dengan deklarasi yang dilakukan oleh Syekhul Azhar Mahmud Salih. Dia membuka sebuah institusi yang disebut dengan Tahribul Mazhab, yaitu pendekatan antar mazhab. Oleh karena itu Syekhul Azhar tersebut mengundang dosen dari University untuk mengajar di Al-Azhar, dan Al-Azhar juga mengirim dosen untuk mengajar di University. Sehingga ketika itu ada satu fatwa dari Mahmud Salih yang sangat cukup mengagetkan. Dia mengatakan bahwa kita sah untuk beribadah menurut fikih Ja'far As-Shadiq yang tidak lain adalah imam daripada Syiah. Ini apa maksud? Bahwa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel merupakan sebuah tangan-tangan Tuhan yang membuktikan bahwa hukum alam yang salah pasti akan mendapatkan hukuman, lambat atau cepat. Oleh karena itu kita tidak ingin meninjau ini dari segi politik, bahwa secara Islam wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan kejahatan adalah kejahatan pula. Oleh karena itu kalau dilihat dari mungkin sedikit politik, Palestina adalah Sunni, Iran adalah Syiah. Kalau kita lihat tidak nyambung, tapi ini kenapa dilakukan? Karena memang Iran ingin menegakkan kebenaran. Iran ingin menghapus kezaliman, kerusakan, genosida yang sangat berbahaya. Oleh karena itu bagi kita sikap yang harus kita munculkan bahwa antara Syiah dengan Sunni itu memang dua kelompok politik dalam Islam. Namun kita tidak boleh terpecah belah, karena kalau kita lihat tulisan-tulisan pemikir Barat yang jujur, Syiah dan Sunni dibenturkan itu sengaja untuk mengaburkan dan memecah belah umat Islam. Oleh karena itu bagi kita kemerdekaan Palestina, sikap yang konstitusional dari zaman Soekarno sampai presiden yang sekarang, bahkan berpidato dengan sangat jelas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, karena memang kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Karena memang penjajahan dalam konstitusi kita adalah sebuah kejahatan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita sebagai umat Islam
harus mendukung. Karena itu bukan hanya tuntutan konstitusi, tapi juga tuntutan agama. Dalam kehidupan kita, agama memberikan pencerahan bahwa kita berusaha untuk mendukung dan untuk membela terhadap kebenaran, walaupun pahit dirasakan, walaupun tidak enak dirasakan. Karena orang yang membenarkan kezaliman, meskipun dia tidak berbuat, maka sama dosanya kepada mereka yang berbuat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah menekankan kepada kita umat Islam dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, janganlah kita mendukung kepalsuan, janganlah kita mendukung kebohongan. Karena sekali lagi kita mendukung kepalsuan, kebohongan dan kejahatan, kita akan sama dosanya dengan mereka yang melakukan. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, mengingatkan kepada kita, man mata walam yakzib walam yuhaddis nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dunia tapi tidak pernah dia berusaha melakukan untuk kebaikan, berjuang untuk menegakkan keadilan, mendukung sebuah perjuangan yang benar, atau sama sekali dalam hatinya tidak ada rasa untuk membela kebenaran dan mendukung keadilan, meskipun dia orang yang beribadah, maka ketika mati dia termasuk bangkai orang-orang yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, tidak terasa sisa umur hamba semakin mendekati ajalnya. Ya Allah, hamba hanya memohon sisa umur hamba tersebut menjadi umur yang bermanfaat, umur yang berkah, umur yang penuh kebaikan dan kemaslahatan untuk semua. Ya Allah, hingga pada akhirnya ajal menyebut hamba dalam keadaan husnul khatimah. Engkau tutup kehidupan hamba dengan panggilan yang sangat dirindukan oleh hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang selalu berjuang untuk kebenaran dan mendukung kebenaran, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha dan
diridhai. Masuklah engkau ke dalam barisan hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, sholihin dan siddiqin. Masuklah engkau ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Engkau telah ciptakan hamba ya Allah dari tanah, sekarang sedang berjalan di atas tanah, sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah menjadi santapan cacing tanah. Hanya ketakwaanlah yang menjadikan hamba mulia ketika meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi